Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kakak awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada adik-adik semuanya yang sudah datang di ruangan ini guna untuk melaksanakan bimbingan kelompok pada hari ini. Sebelumnya kakak izin bertanya, bagaimana nih kabar adik-adik semuanya? Baik. Oke, alhamdulillah baik ya. Mungkin sebelum kita memulai proses bimbingan kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita semua membaca doa terlebih dahulu agar dalam proses bimbingan kelompok pada hari ini berjalan dengan lancar. Marilah kita sama-sama membaca doa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya kakak izin bertanya nih, teman-teman sekalian sudah ada yang tahu belum? Apa sih pengertian dari bimbingan kelompok? Ada yang tahu? Belum ya? Belum. Oke, sebelumnya kakak jelasin terlebih dahulu apa pengertian dari bimbingan kelompok dan apa tujuan dari bimbingan kelompok tersebut. Jadi adik-adik semuanya, bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan BK yang diberikan kepada sekelompok konseling dengan memanfaatkan dinamika kelompok sesuai dengan permasalahan yang akan kita bahas nanti. Nah, tujuannya itu apa Kak? Jadi tujuannya ini untuk menambah wawasan informasi yang belum adik-adik semuanya dapatkan di kelas, dan tujuannya juga untuk memberanikan diri adik-adik semuanya berbicara di depan umum. Itu ya. Oke, selanjutnya di sini kakak juga akan menjelaskan tata cara bagaimana kita melaksanakan bimbingan kelompok pada hari ini. Jadi bimbingan kelompok itu tata caranya, yang pertama di dalam bimbingan kelompok itu ada yang namanya PK dan ada namanya anggota kelompok. PK itu apa Kak? Jadi PK itu adalah pembimbing kelompok. Pembimbing kelompoknya ini adalah kakak sendiri dan anggota kelompoknya itu adalah adik-adik semuanya. Oke? Selanjutnya di dalam bimbingan kelompok itu juga di dalam susunannya itu seperti ini, setengah lingkaran atau lingkaran penuh. Bisa dipahami? Oke, dan di dalam bimbingan kelompok itu adik-adik semuanya wajib untuk aktif dalam proses bimbingan kelompok. Jadi aktif di sini adik-adik semuanya bisa memberikan pendapatannya mengenai permasalahan yang akan kita diskusikan pada bimbingan kelompok pada hari ini. Oke? Dan selanjutnya di dalam bimbingan kelompok itu terdapat suatu asas-asas yang harus kita taati bersama ya adik-adik semuanya. Asas-asasnya itu apa aja? Jadi yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Jadi di dalam asas kesukarelaan ini adik-adik semuanya datang ke ruangan ini atas dasar keinginan sendiri atau ada paksaan dari orang lain. Oke, keinginan sendiri ya. Jadi itu lebih bagus daripada kita datang di ruangan ini melaksanakan bimbingan kelompok atas paksaan orang lain ya. Karena kalau kita dipaksa oleh orang lain, maka informasi apa yang akan kita sampaikan nanti tidak akan masuk ke dalam grup kita. Maksudnya tidak akan sia-sia gitu ya. Nah, sehingga alangkah baiknya kita semua melaksanakan bimbingan kelompok pada hari ini itu atas dasar keinginan adik-adik semuanya. Selanjutnya, asas yang kedua di sini ada asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan di sini adik-adik semuanya silahkan membuka apa pendapat kalian semuanya. Jadi omongkan saja, sampaikan saja pendapat apa yang akan disampaikan kepada adik-adik semuanya. Dan yang terakhir asas ketiga yaitu asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan di sini kita semua menjaga kerahasiaan apabila terdapat suatu permasalahan pribadi yang akan
kita bahas nanti. Nah, sehingga kita semua wajib untuk menjaga kerahasiaan permasalahan tersebut. Oke, bisa dipahami? Oke, apabila bisa dipahami, mungkin kita lanjut ke dalam sesi perkenalan. Oke, sebelumnya ada yang belum kenalan nih ya. Kakak juga belum kenal nih sama adik-adik semuanya. Oke, sebelumnya kakak ingin melaksanakan proses perkenalan karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oke, mungkin kakak bisa memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu ya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan kepada adik yang di sebelah kanan kakak. Oke, sebelumnya kakak izin memperkenalkan diri. Nama kakak Aziza Deni Tantri, bisa kalian panggil dengan Kak Aziza. Halo teman-teman semuanya. Oke, bisa dilanjut dengan sebelah kakak. Saya Radini. Oke, ini saya Melani Kasabeli. Saya Fabiani. Saya Alizia. Saya Wiyari Kawan. Saya Dini. Saya dengan Dini nanti. Saya Dia dan Oke, nah tadi sudah memperkenalkan diri secara pribadi masing-masing sudah ya. Oke, sekarang kakak akan melaksanakan proses perkenalan, tapi itu perkenalannya beda. Tadi kan udah masing-masing. Nah, sekarang ada permainan perkenalan. Namanya apa kak? Namanya yaitu rangkaian nama. Oke, jadi di sini kakak ingin menjelaskan terlebih dahulu bagaimana prosesnya. Jadi nanti prosesnya adik-adik semuanya, kakak terlebih dahulu akan menyampaikan, akan memperkenalkan diri. Nama kakak Aziza. Itu di sebelah kakak siapa tadi? Radin. Nah, Radin akan menyampaikan perkenalan sebelumnya. Berarti kan kakak ya, Kak Aziza, Radin, itu. Terus di sebelahnya apa? Melani. Berarti Melani menyebutkan kakak terlebih dahulu. Kak Aziza, Radin, terus Melani. Begitu ya, bisa dipahami? Oke, kalau bisa mungkin bisa dimulai ya. Nama kakak Aziza. Aziza, Radini, Melani. Aziza, Radini, Melani, Yani. Aziza, Radin, Melani, Alicia. Aziza, Radini, Melani, Aliani, Alicia. Dini. Aziza, Radin, Melani, Aliani, Alicia, Willy. Aziza, Radini, Melani, Yani. Alicia, Willy, Regina, Dini. Aziza, Radini, Melani, Yani. Alicia, Willy, Regina, Dini. Azra, Radin, Melani, Yani, Alicia, Lili, Regina, Denis, Enji, Ian, Hafiz. Oke, itu semua ya? Oke, sebelumnya kita akan menginjak ke dalam sesi yaitu memulai sebuah proses bimbingan kelompok. Oke, sebelumnya di sini kakak akan menyampaikan apa yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi di sini kakak sebagai pembimbing kelompok, di sini kakak mengangkat yaitu yang namanya topik tugas dengan tema yaitu pergaulan bebas. Oke, kenapa kita bahas? Karena sekarang jadi semuanya kan di sini sudah masa remaja ya. Nah, jadi masa remaja sekarang maraknya yaitu pergaulan bebas. Maka dari itu kita pentingnya untuk menyampaikan informasi ini kepada adik-adik semuanya, guna untuk adik-adik semuanya dapat memilah mana perbuatan yang positif dan mana perbuatan yang negatif, sehingga adik-adik semuanya bisa mengerjakan sesuatu itu yang positif dan yang negatif itu ditinggalkan, gitu ya. Oke, di sini apakah adik-adik semuanya sudah siap untuk melaksanakan bimbingan kelompok? Oke, siap ya. Kalau begitu kita akan memulai proses bimbingan kelompok pada hari ini. Oke, tadi kan kita sudah mengetahui ya topiknya apa. Kita membahas mengenai pergaulan bebas. Sebelumnya kakak izin bertanya, apakah ada yang tahu apa itu pengertian dari pergaulan
perilaku menyimpang yang tidak terkenal. Oke, benar. Jadi di sini kakak simpulkan bahwa pergaulan bebas itu adalah suatu perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma yang sudah ditetapkan. Oke, selanjutnya apa sih contoh-contoh dari pergaulan bebas? Ada yang tahu? Oke, apa contohnya? Oke, satu kata temannya tadi, contoh dari pergaulan bebas adalah mengkonsumsi narkoba. Ada yang tahu lagi apa contohnya? Oke, masnya dulu. Oke, minum minuman keras. Kata temannya tadi, contoh dari pergaulan bebas itu adalah minum minuman keras. Ada yang tahu lagi? Oke, kata temannya tadi, contoh dari pergaulan bebas itu adalah seks bebas. Ada yang tahu lagi? Ya? Oke, merokok. Kata temannya tadi, contoh dari pergaulan bebas adalah merokok. Ada yang tahu yang lagi? Selalu pulang malam. Oke, benar. Selalu pulang malam. Ada yang tahu lagi? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ya, dengan sekarang waktunya judi ya, judi online gitu ya. Ada yang lagi? Ada yang mau lagi? Cukup ya? Oke, mungkin dapat kakak simpulkan bahwa contoh dari pergaulan bebas itu benar yang dikatakan adik-adik semuanya, yaitu yang pertama tadi seks bebas, narkoba, terus ada rokok, pulang malam, terus judi, itu ya, minuman keras. Oke, nah selanjutnya di sini kakak ingin bertanya, siapa sih yang biasanya terkena dari pergaulan bebas tersebut? Ada yang tahu? Oke, siapa? Ya, benar, remaja. Kenapa bisa dikatakan remaja itu dia terkena pergaulan bebas? Ada yang tahu? Oke. Ya, ya, ada yang tahu? Ada yang bisa melengkapi? Ada yang bisa melengkapi? Cukup? Oke, mungkin bisa kakak simpulkan bahwa siapa sih yang biasa terkena pergaulan bebas itu? Jadi yang biasa terkena pergaulan bebas itu adalah remaja. Kenapa dikatakan remaja? Karena remaja itu adalah remaja itu rasa ingin tahunya tinggi, sehingga dia itu meniru lingkungannya. Nah, apabila lingkungannya itu positif, maka dia insya Allah bisa mengikuti lingkungannya itu positif. Dan apabila lingkungannya itu negatif, maka bisa jadi dia itu terjerumus ke dalam hal negatif tersebut. Jadi yang biasa terkena pergaulan bebas itu adalah remaja. Oke. Nah, di sini kakak ingin tahu nih, tanya juga kepada kalian, biasanya di mana sih tempat-tempat yang biasanya itu terjadinya suatu pergaulan bebas? Ada yang tahu? Warnet. Iya, benar. Ada yang tahu lagi? Tongkrongan. Masnya? Ada yang tahu lagi? Wah, ya. Terus ada yang tahu lagi? Cukup ya? Oke, jadi benar yang dikatain adik-adik semuanya bahwa suatu tempat yang biasanya terjadinya pergaulan bebas itu yang pertama tadi disampaikan kepada temannya yaitu warnet. Kenapa dikatakan warnet? Karena remaja itu kan dia ingin tahunya besar. Nah, sehingga dia biasanya mencari informasi-informasi itu di sebuah teknologi media, sehingga dia mendatangi tempat-tempat warnet itu untuk mencari informasi. Nah, selanjutnya tadi ada di tempat klub ya, terus ada juga tadi tongkrongan ya. Oke, kayaknya adik-adik semuanya udah jenuh nih ya. Jenuh belum? Udah ya. Jangan tegang-tegang, biasa aja. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya,
Setuju nggak kalau kita games? Oke, setuju ya. Oke, di sini kakak mempunyai sebuah pulpen. Nah, pulpen ini adalah media games yang akan kita laksanain pada hari ini. Gamesnya seperti apa kak? Jadi gamesnya, ini kakak sampaikan terlebih dahulu. Gamesnya ini nanti kakak ngasih ke Radin. Ini pulpen. Nah, Radin tanya ke kakak, apa pulpen? Terus Radin jawab, oh pulpen gitu ya. Nah, terus si Radin kasih ke teman sebelahnya, ini pulpen. Terus teman sebelahnya tanya kepada Radin, apa? Terus Radin ini tanya lagi ke kak, apa? Nanti kakak jawab pulpen. Terus Radin kasih jawaban ke teman sebelahnya pulpen. Terus teman sebelahnya udah paham tuh, oh pulpen. Terus estafet tuh di sebelahnya lagi, bisa dipahami? Oke, kita coba ya. Ini pulpen. 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 Oh, pulpen. Ini pulpen. 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 Oh, pulpen. Ini pulpen. Pulpen. Oh, pulpen. Ini pulpen. 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 Oh, pulpen. Ini pulpen. Apa? Pulpen. Pulpen. Oh, pulpen. Ini pulpen. Apa? Pulpen. Pulpen. Oh, pulpen. Ini pulpen. Apa? Pulpen. Pulpen. Apa? Pulpen. Oh, pulpen. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, games ini sudah kita laksanain. Jadi tujuan kakak ngasih games ini kakak untuk yaitu melatih konsentrasi adik-adik semuanya. Dan di sini kan tadi tanya apa gitu ya. Nah, tujuannya yaitu agar adik-adik semuanya ketika dikasih informasi, dikasih wawasan, itu adik-adik semuanya terus bertanya, gali terus apa sih dari permasalahan itu, apa sih yang kakak sampaikan informasi itu. Jadi adik-adik semuanya terus bertanya gitu, apa gitu. Oke, jadi tadi udah games sudah kita laksanain, kita konsentrasi lagi ya adik-adik semuanya. Oke, kita lanjutkan ya adik-adik semuanya. Di sini kakak ingin bertanya nih, apa sih dampak dari pergaulan bebas tersebut? Ada yang tahu? Ya benar. Jadi yang dikatakan teman tadi yaitu dampak dari pergaulan bebas itu sendiri yaitu hamil di luar nikah. Ada yang tahu lagi? Oke, silakan. Ya, kata temannya tadi yaitu kecanduan narkoba. Ada yang tahu lagi? Ya, melemahnya dayanya disebabkan karena sering minum alkohol. Jadi oke, benar. Ada yang tahu lagi? Oh iya, benar. Tadi temannya mengatakan bahwa perhatiannya pendidikan karena pergaulan bebasnya dia suka membolos. Oh ya, kecanduan merokok. Kata temannya tadi itu kecanduan merokok. Terus ada yang tahu lagi? Ya,
memilih pergaulan dan memilih teman untuk Oke, bergaul. kata temannya tadi yaitu solusi agar kita terhindar dari pergaulan bebas, kita memilih ke temannya yang apa tuh? Yang positif. Oke, teman yang positif. Apabila kita memilih teman yang positif, maka kita akan terjerumus ke dalam hal positif. Ada yang tahu lagi? Silakan. Mengatakan diri kepada Tuhan. Ya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita memperdalam ilmu agama. Ada yang tahu lagi? Ada yang tahu lagi? Ya, solusinya agar kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Apa tadi disebutkan memperdalam ilmu agama. Terus tadi ada juga apa? Memilih teman yang positif. Terus Tidak keluar malam-malam. ya tidak keluar malam-malam. Terus apa lagi? Mengatakan diri kepada keluarga. Ya, mendekatkan diri kepada orang tua. Berarti dukungan, support atau didikan orang tua yang benar. Nah, oke. Mungkin kakak simpulkan solusi agar kita semua tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Tadi bisa disebutkan yang pertama yaitu kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita memperdalam ilmu agama. Karena dalam ilmu agama itu kita kan diajari hal-hal mana yang tidak boleh dilakukan dan hal-hal mana yang harus kita lakukan. Oke. Yang kedua, kita tadi memilih teman, selektif ya, memilih teman. Memilih teman. Tidak berarti kita tidak mau berteman dengan siapa. Dengan siapa kita memilih teman. Itu wajib. Karena apa? Ketika kita memilih teman salah, maka kita akan salah. Dan apabila kita memilih teman yang bagus, yang tingkah lakunya positif, bisa membawa diri kita ini ke dalam hal positif, maka kita semua akan terjerumus ke dalam lingkungan yang positif. Selanjutnya tadi apa? Hubungan dengan orang tuanya ya. Oke, jadi didikan orang tua itu sangat sangat penting karena ketika orang tua kita mendidik dengan salah, maka kita akan bisa terjerumus ke dalam hubungan bebas tersebut. Dan apabila orang tua kita mendidik kita dengan benar, maka insya Allah didikan orang tua itu berhasil. Begitu ya. Oke. Sebelum bimbingan kelompok pada hari ini kita sudahkan, kita selesaikan. Di sini kakak ingin mengajak teman-teman sekalian untuk berkomitmen nih. Oke, tahu kan komitmen? Tahu. Contohnya di sini kakak coba lebih dahulu ya. Saya berkomitmen tidak memakai nafsa. Oke? Seperti minuman seperti narkoba gitu. Ya. Bisa kan adik-adik semuanya untuk berkomitmen? Terserah adik-adik semuanya berkomitmen apa terhadap apa gitu agar tidak melakukan pergaulan bebas. Tadi seperti yang kakak contohin aja tadi saya berkomitmen tidak akan memakai masker gitu. Oke, bisa kita mulai ya? Boleh sama. Boleh sama tapi mungkin ada yang bedain gitu ya. Boleh sama tapi yang namanya komitmen setiap individu kan selalu berbeda-beda gitu. Oke, ada yang mau menyampaikan komitmen lebih awal? Ya. Ada yang mau berkomitmen? Oke. Saya berkomitmen untuk tidak mencoba minuman keras. Oke, temannya tadi berkomitmen tidak akan minum minuman keras. Ada yang lagi yang ingin berkomitmen? Ya. Saya berkomitmen untuk tidak mau narkoba. Oke, temannya tadi mengatakan bahwa saya berkomitmen tidak akan melakukan atau minum minuman narkoba. Ada yang mau berkomitmen lagi? Ya. Saya berkomitmen untuk tidak merokok. Oke, temannya tadi berkomitmen tidak akan
Berkomitmen tidak akan bosan. Oke, temennya tadi berkomitmen tidak akan membolos sekolah. Ada yang ingin berkomitmen lagi? Oke. Oke, temennya tadi berkomitmen akan memperdalam ilmu agama. Ada yang lagi berkomitmen? Sampaikan saja komitmennya apa. Oke, temannya tadi berkomitmen akan memberikan sebuah mengisi waktu luang yang bermanfaat, yang positif gitu ya. Oke, ada yang berkomitmen lagi? Ya? Ada yang berkomitmen? Oke, temannya tadi berkomitmen tidak akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Ada lagi? Cukup? Cukup. Oke. Tadi kita semua sudah berkomitmen ya terhadap diri sendiri bahwa tadi ada yang tidak akan merokok, tidak akan narkoba, tidak akan seks bebas, terus akan komitmen kepribadian itu kesehariannya itu ke hal-hal yang positif dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita mengakhiri dalam pertemuan kita pada hari ini yaitu bimbingan kelompok, di sini kakak ingin teman-teman sekalian mengutarakan apa pesan yang didapat dalam pertemuan pada hari ini yaitu bimbingan kelompok pada hari ini. Siapa yang mau menyampaikan pesannya? Silakan. Ya. Senang karena banyak mendapatkan ilmu tentang konseling pergaulan bebas. Ya. Oke, terima kasih. Ada yang lagi yang mau menyampaikan pesannya? Lagi? Pesan atau kritikannya, sarannya, boleh? Ada yang mau menyampaikan? Ya, silakan. Oke, senang sudah belajar apa sih dampak dari pergaulan bebas tersebut. Oke, ada yang lagi yang menyampaikan saran, pesan, pesannya terhadap bimbingan kelompok pada hari ini? Ayo. Ya. Oke, senang mendapatkan ilmu yang positif gitu ya. Oke, ada yang lagi yang mau menyampaikan? Oke, silakan. Gimana? Bisa jelas? Saran kepada anak-anak dan remaja saat ini untuk bijak-bijak memilih teman. Oke, jadi saran dari teman-teman sekalian tadi itu saran untuk remaja itu dapat memilih teman-teman yang baik gitu ya. Ada lagi yang menyampaikan pesan-pesan kritikan dalam bimbingan kelompok pada hari ini? Ada lagi?
Atau cukup? Oh iya, silakan. Senang karena beropini. Oke, tadi sudah menyampaikan pendapatnya masing-masing gitu ya. Oke, baiklah. Oke, mungkin cukup ya. Oke, cukup. Di sini sebelum kita mengakhiri, kita akan bersepakat lagi. Kita akan melakukan proses bimbingan kelompok lagi katanya kira-kira. Minggu depan atau minggu depannya lagi, 2 minggu ke depan atau minggu depan untuk minggu ini hari Kamis kita ada minggu depan itu sampai hari Kamis perpisahan dua minggu depan. Oke, jadi kita sepakat untuk melaksanakan bimbingan kelompok selanjutnya yaitu di minggu depannya lagi gitu ya. Jadi 2 minggu setelah ini gitu ya. Oke, jadi kita sepakat akan melaksanakan bimbingan kelompok yaitu di 2 minggu selanjutnya dengan tema-tema yang berbeda. Oke, agar apa? Agar informasi-informasi yang diberikan itu berbeda dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini yaitu di acara bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agamanya masing-masing karena kita dalam bimbingan kelompok pada hari ini sudah berjalan dengan lancar. Marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik semuanya yang sudah datang di ruangan ini, yang sudah menyempatkan waktunya untuk kita melaksanakan sebuah proses bimbingan kelompok. Oke, mungkin kakak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.